saya menghormati seluruh panitia penyelenggara pada acara hari ini dan yang saya hormati seluruh tamu undangan yang hadir pada acara hari ini. Sebelumnya, terima kasih banyak atas kesempatannya dan perkenalkan, saya Kisha Alwa Purwadinda, Duta Sanitasi Kabupaten Tangerang tahun 2023. Di sini saya akan mempresentasikan perjalanan saya menjadi Duta Sanitasi Kabupaten Tangerang tahun 2023. Yang pertama, saya mengikuti kegiatan Jambore Sanitasi yang dilaksanakan 2 hari, yaitu tanggal 30 Oktober dan 31 Oktober tahun 2023. Pada tanggal 30 Oktober 2023, saya dan seluruh peserta lomba diajak langsung untuk melihat TPA Jatiwaringin, Kecamatan Maung. Setibanya di sana, saya cukup kaget karena itu pertama kalinya saya melihat tumpukan sampah yang begitu banyaknya. Di sana juga kami diberikan materi, yaitu kami diberitahu kalau tinggi sampah itu sekitar 10-15 meter, lalu setiap harinya TPA Jatiwaringin menerima sampah sekitar 1.500 ton per harinya. Dan kemudian setelah kami dari TPA Jatiwaringin, kami kembali lagi ke Akarja waktu itu, dan kami diberikan materi lagi oleh UNICEF tentang aplikasi OPI, lalu dari Pak Imam juga dan dari Alus Kalbut tentang sanitasi. Selanjutnya, keesokan harinya, pada tanggal 31 Oktober 2023, hari lomba ini dimulai. Lomba itu ada 2 cabang, yaitu ada lomba karya tulis ilmiah dan juga lomba poster. Dan Kisha ikutnya ke lomba karya tulis ilmiah. Setelah kemarin itu melihat TPA Jatiwaringin secara langsung, kemudian Kisha menuangkan ide-ide Kisha di dalam karya tulis yang Kisha buat pada saat lomba. Dan karya tulis Kisha itu judulnya Pengaruh Penerapan Sanitasi Sekolah untuk Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat terhadap motivasi belajar siswa dalam meraih prestasi. Dan Kisha juga menuliskan beberapa ide yang Kisha punya untuk mengurangi timbulnya sampah plastik. Yang pertama, Kisha membentuk tim sanitasi kelas. Jadi di setiap kelas itu ada 2 orang yang bertanggung jawab untuk memantau kebersihan kelas. Dan yang kedua, pembentukan jadwal pembersihan toilet. Dan untuk jadwal ini di sekolah saya itu disesuaikan dengan jadwal kebiasaan. Dan yang ketiga yang tak kalah pentingnya, yaitu Kisha membuat program penyediaan air minum galon. Sekarang kan belajar itu sudah melakukan program Kurasaki, yaitu membawa tempat makan dan tempat minum sendiri. Tapi kita itu sekolah dari pagi sampai sore. Mungkin kalau membawa hanya 1 tempat air minum itu merasa kurang ya, tidak cukup gitu. Jadi dengan adanya penyediaan air minum galon, jadi tidak perlu lagi membeli air minum kemasan yang dapat menimbulkan sampah plastik. Tentu saja ini sangat berpengaruh untuk mengurangi timbulnya sampah. Dan alhamdulillah setelah saya mempresentasikan ini di depan juri, saya terpilih menjadi juara terbaik pertama karya tulis ilmiah tingkat Kabupaten Tangerang tahun 2023 dan sekaligus dinobatkan sebagai Duta Sanitasi Kabupaten Tangerang tahun 2023. Kemudian selanjutnya, sungguh suatu kehormatan dan juga kebanggaan bagi saya karena saya diberi kesempatan untuk podcast bersama Bapeda Kabupaten Tangerang dan juga bersama Bapak Imam Sutopo dan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cikupa. Pada kesempatan inilah saya mengkampanyekan kembali tentang pentingnya penerapan sanitasi sekolah, Kurasaki, dan pentingnya mengurangi timbulnya sampah. Dan pastinya podcast ini juga kita mendapatkan banyak ilmu dari Pak Imam dan juga Pak Yusuf SMP Negeri 2 Cikupa. Baik, selanjutnya saya mendapat inspirasi dari duta senior saya, yaitu Duta Sanitasi 2019, Kak Artika dan Kak Ara, untuk berkontribusi
juga bawa pembalutnya sebagai sampel. Dan seperti ini, jadi kita benar-benar sudah menggunakan balut kain pakai ulang. Baik, selanjutnya, sungguh satu kehormatan dan juga kebanggaan bagi Keisha dan sekolah Keisha karena kedatangan Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ternate Maluku Utara dan juga Bapak Imam Sutopo ke SMP Negeri 2 Cikupa. Dan pada kesempatan ini juga Keisha menyampaikan kepada Bapak Kadis Ternate Maluku Utara untuk mengajak teman-teman di Ternate Maluku Utara agar berkontribusi mengurangi timbulnya sampah plastik dengan cara menggunakan balut kain pakai ulang. Sehingga pada tanggal selanjutnya 26 Oktober 2024 Keisha membuat video bersama teman-teman Keisha yang sudah menggunakan pembalut kain pakai ulang dan mengajak teman-teman di Ternate Maluku Utara untuk ikut berkontribusi juga mengurangi timbulnya sampah plastik dengan cara menggunakan pembalut kain pakai ulang. Kemudian selanjutnya, sungguh suatu kehormatan dan juga kebanggaan bagi Keisha karena Keisha diberi kesempatan oleh Pak Imam, Keisha diajak oleh Pak Imam untuk ikut ke event internasional UNICEF di Hotel Asri Jakarta Pusat pada tanggal 14 November 2024. Kemudian Keisha juga di sana diberikan kesempatan untuk memberikan pengalaman Keisha sebagai pengguna aktif aplikasi OKI. Jadi aplikasi OKI ini setelah Keisha gunakan memang menurut Keisha banyak sekali manfaatnya, apalagi seperti remaja saat ini karena fitur-fiturnya itu sudah relevan sejak zaman sekarang, seperti zaman sekarang. Jadi ada fitur-fitur edukasi itu, ada video edukasi menggunakan animasi, lalu ada kuis-kuis juga. Jadi pastinya seru dan nyaman menurut Keisha untuk menggunakan aplikasi OKI, dan juga di aplikasi OKI ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita sebagai remaja yang belum tahu tentang mitos dan fakta tentang menstruasi. Walaupun aplikasi OKI ini berfokuskan pada sebagai alat pengecek menstruasi, tetapi laki-laki juga bisa menggunakan dan mengakses aplikasi OKI karena terdapat banyak fitur edukasinya. Lalu sehingga selanjutnya, dan setelah Keisha mengikuti acara tersebut, langsung Keisha sosialisasikan kepada teman-teman di sekolah tentang aplikasi OKI. Dan alhamdulillah teman-teman di sekolah juga sangat antusias untuk menggunakan aplikasi OKI. Dan ada laki-laki juga yang sudah mendownload dan mengakses, pastinya sampai sekarang sudah aktif menjadi pengguna aplikasi OKI. Kemudian selanjutnya, alhamdulillah sebagai suatu kehormatan juga bagi Keisha karena Keisha dipercaya untuk diundang kembali hadir pada kegiatan Jambore Sanitasi 2024 pada tanggal 2 Desember 2024 sebagai pemenang tahun lalu sebagai Duta Sanitasi Kabupaten Tangerang tahun 2023. Dan pada saat itu juga Keisha diberikan kesempatan untuk berbicara dan menceritakan tentang pengalaman Keisha sebagai pengguna aktif aplikasi OKI bersama tim dari UNICEF. Dan kemudian Keisha juga ikut lagi untuk mengunjungi TPA Januari bersama teman-teman peserta lomba yang tahun 2024 kemarin. Dan juga Keisha ke Palembang juga ikut ke kapal urban aku di Dukuh Mampu. Selanjutnya, Keisha diajak juga oleh Pak Imam untuk mewawancara dengan Banten Express. Nah, di sini kita wawancaranya itu di SMP Negeri 2 Curug pada tanggal 7 Januari 2025. Keisha di sana wawancaranya dengan ada orletan, yaitu pemenang terbaik karya tulis yang pertama tahun kemarin tahun 2024, jadi Duta Sanitasi tahun 2024, dan bersama Hiban India dari SMP 2 Curug sebagai Duta Sanitasi 2023 terbaik kedua karya tulis ilmiah. Oke, selanjutnya, setelah perjalanan pulang dari wawancara di SMP 2 Curug pada saat sebelumnya, kemudian Keisha diajak Pak Imam mengunjungi TPS Citra
Sukaraya itu dari gerbangnya yang megah sampai ke Bundaran 5 dengan lingkungannya yang asri, hijau, sejuk, dan nyaman. Tapi ternyata setelah Keisha melihat langsung dan diajak langsung oleh Pak Imam melihat langsung TPS Sukaraya, yaitu lokasinya dekat belakang makam, dekat Islamic Center. Ternyata Citralaya itu tidak se-clean and green yang seperti kita tahu selama ini. Bahwa ternyata di balik slogan Citralaya yang clean and green terdapat banyak tumpukan sampah. Kenapa bisa menampilkan slide TPS Citralaya? Karena memang sebelumnya selama Keisha tinggal di Citralaya, Keisha tidak pernah tahu tempat ini. Dan setelah Keisha diajak langsung oleh Pak Imam, Keisha jadi tahu dan ini merupakan masalah penting bagi kita semua. Oke, slide selanjutnya. Dan ini gambar lebih jelasnya lagi TPS di Citralaya. Selanjutnya, wawancara di SMP Negeri Curug juga sudah terbit di media Banten Express dengan judul Sampah Pembalut Bisa Jadi Masalah Baru. Dan Keisha juga sudah menulis artikel Keisha sendiri tentang perjalanan Keisha menjadi Duta Sanitasi Kabupaten Tangerang tahun 2023 di Kompasiana.com. Judulnya Dari Karya Tulis ke Aksi Nyata. Baik, selanjutnya. Oke, dan terakhir dapat disimpulkan bahwa dari presentasi Keisha selama ini, maka sampah merupakan masalah. Dan permasalahan sampah ini bukan hanya permasalahan pemerintah saja, tetapi menjadi masalah bagi kita semua. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita semua ikut berkontribusi mengurangi timbulnya sampah dalam event apapun. Dan mohon maaf sebelumnya, mungkin ini hanya masukan saja dari Keisha, karena pada acara hari ini masih menyediakan konsumsi yang dapat menimbulkan sampah. Semoga di event selanjutnya, di event apapun itu, kita selalu dapat mengurangi timbulnya sampah atau bahkan kita tidak menimbulkan sampah. Baik, yang terakhir untuk video digitalnya seperti video sosialisasi Keisha terkait pentingnya penerapan sanitasi sekolah, rumah sakit, lalu pembalut kain pakai ulang, dan aplikasi OPI sudah Keisha upload di media sosial Keisha, yaitu ada Instagram Keisha @purwarinda, lalu ada TikTok Keisha @Keisha_purwarinda, lalu ada YouTube Keisha Official, dan ada nomor kontak WhatsApp Keisha yaitu 085770492152. Keisha percaya bahwa prestasi bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan untuk kita terus belajar, berkembang, dan memberikan manfaat bagi banyak orang lain. Dan Keisha berharap semoga perjalanan Keisha menjadi Duta Sanitasi Kabupaten Tangerang ini dapat menginspirasi untuk berani bermimpi besar dan melakukan aksi nyata demi perubahan sekecil apapun itu. Demikianlah yang dapat